Kalau kita campurkan antara kambing dan domba, mereka nanti tidak cocok. Domba pakannya ini lebih suka ke rumput karena dia bergerombol berkoloni, sedangkan biasa di luar kandang. Kemudian kalau kambing itu dia suka juga dedaunan. Nah, rumput yang pendek, kemudian daun-daunan, yang legum-legum. Nah, sehingga pakannya nanti akan berbeda. Nah, kemudian kalau sifat perilaku juga berbeda karena kambing itu lebih suka sendiri, sehingga kandang-kandang kambing itu biasanya dia lebih baterai, lebih sendiri-sendiri. Untuk yang pertama kita lihat potensi sekilas kambing dan domba memang setiap tahun seperti kami sampaikan tadi terus mengalami peningkatan ya. Ini rata-rata di Kementerian Pertanian Republik Indonesia memang populasi terus meningkat 2,5% per tahun. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau mau memulai usaha kambing dan domba masih sangat dibutuhkan pasarnya, bebas menjual dan juga harganya terus stabil. Nah, kalau kita lihat populasinya ini yang sebelah kiri itu ada domba yang ada tanduknya itu identik dengan domba 17,8 juta dan kambing ada 18 juta ekor di Indonesia. Nah, ini masih terus ditingkatkan. Mengapa? Karena untuk memenuhi jumlah penduduk yang padat sekali sampai dengan 270 juta jiwa. Nah, penduduk Indonesia tentu harus ditingkatkan dengan kambing domba yang banyak pula, kebutuhan pangan yang tinggi pula. Nah, kalau kemarin kita baru saja merayakan Hari Krida Pertanian, disitulah para peran petani, peternak kemudian bisa terus semangat. Kita juga harus menyemangati untuk apa? Untuk menyediakan pangan bagi kita semuanya. Nah, dari potensi yang sangat lebar, populasi yang terus bertambah ini tentu juga harus ditunjang dengan teknologi yang tepat, menjadikan peluang dari teknologi itu masuk untuk meningkatkan populasi dan menangkap potensi yang lebar tersebut. Nah, sehingga kita punya teknologi yang sangat tepat yang itu sudah sebelumnya dijelaskan khusus di bab bedah peternak ya. Itu ada beberapa faktor mengapa kita harus mengeluarkan peternak, kemudian kandungannya dan sebagainya, sehingga ini sangat tepat untuk dipadukan dengan hewan ternak apapun, dalam hal ini pada kesempatan pagi hari ini yaitu kambing dan domba. Nah, potensi tersebut memang kalau kita lihat tinggi sekali, mulai dari kebutuhan harian, daging harian. Nah, daging harian ini Bapak Ibu sekalian mesti setiap keluar rumah, setiap berkunjung ke suatu daerah, pasti di pinggir jalan ada yang namanya warung sate. Nah, yang menjadi favorit dan harganya memang selalu stabil tinggi di atas, yaitu sate kambing, sate tongseng dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan pribadi, kebutuhan harian. Belum lagi ada pesta, acara event tertentu yang membutuhkan asupan daging kambing dan domba. Idul Kurban, akikoh, belum lagi kalau nanti susunya diperah menghasilkan susu kambing dan lain sebagainya. Karena masih banyak lagi potensi dan kebutuhan akan daging kambing dan juga domba. Nah, jadi kurang lebih kita di bulan depan merayakan bagi umat muslim ya, mengadakan ibadah Idul Kurban. Nah, insya Allah tahun ini Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa cukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban. Nah, karena memang kurban ini ceritanya panjang sekali. Di sini juga ada di surat Al-Kautsar ayat kedua ya. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kurban ini menjadi suatu hal yang hampir menjadi prioritas umat muslim ya. Sehingga bayangkan kalau umat muslimnya mayoritas, sehingga kebutuhan daging, kebutuhan ternak ini juga menjadi tinggi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir akan pasar dari kambing dan juga domba. Nah, jadi seperti itu sekilas kambing dan domba. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum banyak mengetahui jenis-jenis kambing dan juga domba di Indonesia.
Nah, ini kita bahas dulu mengenai domba ya. Nah, jadi biasanya kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke suatu peternakan, kemudian ada yang dipajang di depan, yang harganya mahal, bertanduk lancip, yaitu yang disebut dengan domba Garut. Nah, jadi posturnya tubuh tegap ya, tanduknya besar melengkung, cenderung bertanduk panjang dan melingkar ke belakang sampai dengan maju ke depan. Nah, domba Garut ini memang eh, menjadi favorit karena dia tubuhnya besar, bisa mencapai ukuran besar. Namun tetap juga ada yang namanya grading atau pembagian ukurannya, sehingga ini juga menentukan harga. Nah, jadi kalau domba Garut ini juga ada gradingnya, ada yang kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Bervariasi bobot badannya. Bisa diatur, bisa ditingkatkan melalui manajemen budidaya yang tepat. Nah, kemudian kalau kita potong, kita dapatkan karkas itu juga lumayan sedang ya, 40 sampai 45%. Artinya yang sudah dikurangi kepala, sudah dikurangi kulit, dikurangi jeroan, dikurangi kaki, kemudian darahnya itu 40%-an. Jadi kalau karkas itu setelah dikurangi itu semua, dagingnya juga tulang itu jadi 45%. Kalau seumpama kita punya nimbang ternaknya bobotnya 40 kilo, sehingga kita dapat karkas kurang lebih hampir 20 kilogram. Nah, sehingga itulah poin-poin penting dalam kita beternak dan juga nantinya membeli atau menggunakan hewan ternak tersebut. Kemudian yang selanjutnya selain domba Garut, ada juga domba ekor gemuk. Nah, ekor gemuk ini ditandai dengan ekornya yang gemuk ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian jarang ditemui untuk ternakan tradisional, karena biasanya ternakan tradisional lebih suka menggunakan domba ekor tipis atau juga ternak gembel. Nah, ternak gembel, ternak domba itu juga sering digunakan untuk peternakan biasanya. Nah, DEG ini atau domba ekor gemuk itu memang karkasnya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi, dia kepalanya lebih agak kecil, kemudian tulang-tulangnya dan posturnya memang kalau dibandingkan domba yang lain memang lebih tinggi, namun belum bisa mengalahkan dari domba Garut. Nah, kemudian yang ketiga adalah domba ekor tipis. Nah, inilah yang sering banyak kita temui di lapangan. Nah, gembel biasa disebut juga dengan gembel karena bulunya, rambutnya itu yang tebal, kotor. Nah, gembel ya, gembel. Namun kami sarankan apabila Bapak Ibu sekalian ingin beternak, rambut-rambut itu juga seharusnya dicukur, nah dipotong, sehingga tidak mengganggu, tidak menjadi tempat bagi penyakit itu tumbuh menempel di tubuh ternak. Nantinya ada kutu, ada serangga dan sebagainya, itu menyebabkan penyakit. Nah, DET ini, domba ekor tipis ini memang lebih kecil badannya. Nah, jadi lebih di bawahnya dari si domba ekor gemuk tadi. Nah, kalau karkas memang nggak beda jauh, masih di atas 40-an%, dan dia cenderung telinganya ke bawah kecil. Nah, tanduknya pun tipis kecil, muncul tapi biasanya cuman sedikit ya, sedikit, nggak sampai dia melingkar seperti domba Garut. Nah, yang terakhir mengenai domba yang memang saat ini juga banyak dibudidayakan dan juga menjadi favorit dari dagingnya, itu adalah domba merino. Nah, domba merino ini banyak juga yang bilang seperti biri-biri. Nah, namun aslinya ini adalah domba merino. Badannya tertutup dengan bulu yang rambut yang tebal. Nah, rambut yang tebal dan juga dia memiliki karkasnya yang tinggi sekali. Karkas tadi setelah dikurangi semuanya ya, dia itu mempunyai persentase daging tadi yang banyak dari badannya tersebut. Walaupun harganya mahal, apabila dia dipotong ternyata mendapatkan daging yang banyak dan juga berkualitas. Mengapa kemudian menjadi favorit? Karena dagingnya pun kualitasnya bagus, lebih empuk, lebih sehat dan lain sebagainya. Nah, berat badannya pun itu bisa besar sekali sampai dengan 60-an kilo ke atas. Bisa, ada yang bahkan hampir 1 kintal itu ada domba merino di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum pernah melihat bisa juga berkunjung ke peternakan. Sekarang mulai ada juga banyak yang menyilangkan. Nah, merino dengan domba-domba yang lainnya ada juga yang disilangkan. Nah, kemudian selanjutnya selain domba, nah jadi sebelum kita masuk ke perbedaan kambing dan domba, kita juga lihat kambing. Nah, macam-macam kambing ya.
Kambing mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang menemukan jenis-jenis berbagai macam, tetapi yang paling umum itu ada dua, ada kambing PE. PE ini adalah peranakan Etawa, karena kambing ini aslinya adalah Etawa. Nah, Etawa. Namun begitu sampai di Indonesia tentu harus adaptasi dan juga harus bisa mengikuti iklim di Indonesia, sehingga perlu dikawinkan dengan ternak yang sesuai dengan iklim Indonesia sehingga menghasilkan anak walaupun produktivitasnya menyerupai dengan Etawa tadi, namun ini sudah peranakan sehingga jarang sekali Etawa asli tetapi kita sebut dengan PE, kambing peranakan Etawa. Nah, ini kambingnya tinggi ya, cenderung lebih tinggi, nangkring, lebih besar. Nah, pundaknya itu biasanya dinilai untuk perlombaan. Nah, jadi kalau dia tinggi, besar, kemudian dia bisa menjadi pemenang kontes. Biasanya juga ada kontesnya. Tinggi pundaknya sampai dengan 1 meter, berat badannya tinggi juga, berat juga sampai dengan 40-an kilogram. Nah, di sisi lain kita punya kambing yang asli ya, kambing yang pribumi ibaratnya. Nah, itu adalah kambing kacang. Nah, kambing kacang ini mudah dipelihara, dibiarkan saja dia hidup makan sendiri nyari sendiri, tetapi memang posturnya itu tidak sebesar kambing dan juga domba yang lainnya. Kambingnya kecil, kemudian warnanya hitam, biasanya hitam gelap, hitam full. Kemudian ada juga ya sekali yang coklat, putih, kombinasi juga ada. Berat badannya mungkin hanya berkisar paling tinggi 30 kg. Nah, jadi kambing kacang ini mungkin kalau untuk peliharaan, sambilan, tabungan itu juga enggak apa-apa. Cuman kalau untuk budidaya tanggung ya, sekalian aja berikan yang terbaik. Nah, ternyata kambing itu berbeda dengan domba. Bapak Ibu sekalian, memang ada berbagai macam perbedaan sehingga kita harus membiasakan menyebut dengan perbedaan tersebut. Misalnya si peternak itu ternak domba ya bilang saja ternak domba. Nah, kalau ternak kambing ya ternak kambing, karena memang dari berbagai jenis itu ada perbedaan. Serupa namun tak sama ya. Ini kalau kita lihat perbedaannya, Bapak Ibu kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Dari ekornya itu memang kalau dari domba itu dia ke bawah. Nah, jadi ekornya ke bawah, kalau kambing ke atas. Ekornya tuh naik ke atas, buntutnya itu ke atas. Mana ya? Nah, ini kambing ya. Lihat yang kacang itu ke atas. Kalau domba dia ke bawah. Kemudian makannya, nah ini berkaitan juga nanti dengan budidaya, karena kalau kita campurkan antara kambing dan domba, mereka nanti tidak cocok. Domba pakannya ini lebih suka ke rumput karena dia bergerombol berkoloni, sedangkan biasanya di luar kandang. Kemudian kalau kambing itu dia suka juga dedaunan. Nah, rumput yang pendek, kemudian daun-daunan, yang legum-legum. Nah, sehingga pakannya nanti akan berbeda. Nah, kemudian kalau sifat perilaku juga berbeda karena kambing itu lebih suka sendiri, sehingga kandang-kandang kambing itu biasanya dia lebih baterai, lebih sendiri-sendiri dibanding dengan domba yang kandangnya itu lebih nyatu, satu luasan 2x2 misalnya diisi 3-4 ekor misalnya. Itu domba tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian kalau fisik tentu domba ini bulunya, rambutnya lebih tebal daripada kambing. Kemudian telinga dan tanduk itu juga berbeda. Nah, kalau tanduk dia melengkung ya kalau domba, kalau kambing biasanya dia ke atas dulu. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang Bapak Ibu sekalian makan di pinggir jalan atau yang biasanya Bapak-bapak beli sate kambing itu adalah sate kambing atau sate domba. Nah, siapa yang bisa jawab? Tulis di komentar, sate kambing atau sate domba. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang sudah melihat langsung penyembelihannya dari sate-sate yang dijual di pinggir jalan itu. Nah, ayo. Jadi, nah ini menjadi pertanyaan kita dan juga menjadi apa namanya? Peluang ternak ya, ternak, karena memang dari sate-sate atau olahan-olahan itu lebih disukai dari domba. Walaupun tulisannya sate kambing, tapi itu sebetulnya sate domba. Nah, karena apa? Karena kambing itu memiliki kelenjar bau. Nah, ini perbedaan selanjutnya. Memiliki kelenjar bau sehingga kambing memiliki aroma yang lebih menyengat.
daripada domba. Bapak Ibu sekalian pernah dengar perengus nggak? Nah, perengus itu adalah bau yang dikeluarkan oleh kambing. Nah, sehingga biasanya orang nggak mau ke kandang kambing. Nah, padahal misalnya peternakannya peternakan domba. Nah, sehingga baunya tidak sebau kambing. Nah, namun ada juga yang eh, asli sate kambing. Nah, jadi kalau asli sate kambing berarti dia sudah pintar, sudah bisa untuk mengolah dagingnya. Karena aroma bau ini, kelenjar bau ini hanya ada di bagian bawah ekor biasanya. Bagian bawah ekor, bawah-bawah tubuh si kambing. Sehingga jangan sampai bagian itu bercampur dengan bagian daging lainnya. Atau jangan sampai setelah kita potong bagian ekornya, kemudian tangan kita masih megang bagian itu, kemudian megang bagian lain, maka khawatirnya dagingnya menjadi lebih lebih bau, lebih perengus. Nah, jadi satenya nanti kurang, aromanya kurang nendang lah. Nah, belum lagi dari kualitas dagingnya, karena daging domba banyak yang bilang juga lebih lebih empuk. Nah, jadi mayoritas memang sate kambing ini yang digunakan adalah dari daging domba.